ya. Oh, this meeting is recorded. Oke, saya kira N. Sudah bisa difahami, Mas? Ini recalling ya, recalling penstabilan karbokation. Oke? Cukup, Bu. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada soal gitu ya, kalian jangan terburu-buru misalnya, oh ini dia pasti SN1. Oh, dari SN1 tuh kita hanya fokus pada karbokation penstabil. Kayak misalnya, oh karbokationnya udah tersier, udah pasti SN1, udah pasti nyerang ke situ. Tapi kalian juga harus perhatikan lingkungan sekitar dari molekulnya gitu ya. Misalnya lingkungan sekitar dari molekulnya, oh ada penstabil yang lain nih, misalnya PEB, apa namanya, elektron bebas gitu ya, atau misalnya alkena kayak ini gitu ya, ikatan pi itu kan bisa menstabilkan juga. Nah itu juga bisa mempengaruhi, menambah kestabilan dari karbokation. Nah produk yang dipilih yang seperti apa gitu ya, yang paling tidak, yang paling banyak menstabilkan karbokation gitu. Gitu. Jadi nanti bisa jadi pengecoh, bisa aja nanti pilihan A, B, C-nya dua-duanya ada gitu kan. Jadi nanti kalian harus bisa milih yang lebih baik. Oke, itu ya. Oke, good. Kemudian yang nomor 5 ini, nomornya acak-acakan karena saya ngambil. Oke, nomor 5. Diketahui ada 3 isomer kloropentana, ada nomor 1, 2, dan 3 ya, dengan bentuk seperti itu strukturnya. Cuma perbedaan dari posisi gitu ya, isomer posisi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan struktur produk yang terbentuk jika masing-masing senyawa tersebut direaksikan dengan logam litium pada pelarut N-heksana krim. Oke, Grignard. litium. Kira-kira kalau litium dia akan menggantikan Cl. molekul yang mana? Cl, CH3, atau apa? Ini Grignard ya, Bu? Oh, kalau Grignard kan magnesium ya. Kalau Beda-beda. litium itu ya mirip lah, mirip. Ya MgLi sama lah. Dia organologam. Mm-mm. Kira-kira mana yang digantikan? Kita yang A dulu ya. Jadi ini ada nomor 1 dulu deh. Kalau direaksikan dengan Li, dia akan menggantikan apa nih Li ini? Oh ya, jadi menggantikan Cl jadinya RLE. R ya, RLE. RLI. Oke, dia menggantikan Cl ya. Jadi Cl ini sebagai living group, sehingga nanti dia akan, nah seperti ini ya. Jadi dia akan menggantikan Cl gitu. Sama yang nomor 2 juga gampang, berarti nanti Cl-nya diganti dengan Li gitu ya. Yang nomor 3 sama Cl-nya diganti dengan L. Oke, gampang ya. Nomor A ini soal dari ONMIPA ini. Terus yang B, untuk reaksi pada poin A tersebut, tuliskan urutan laju reaksi dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Nah, ini yang paling cepat, paling lambat berarti kita ngelihat dari apa? Cepat dan lambat dalam suatu reaksi itu kita ngelihatnya dari apa ya? Cepat atau lambat itu bisa dilihat dari kestabilan. Ya, kestabilan dari reaksinya. Kalau misalnya dia sangat stabil gitu kan, menurut kalian deh saya tanya, reaksi radikal gitu ya, sorry, radikal itu nggak bisa dibandingin sih antara radikal dengan karbokation. Gini aja deh, antara karbokation primer sama tersier, menurut Anda, itu tuh kira-kira eh, yang paling cepat itu yang mana ya reaksinya? Kalau dilihat dari regio itu dari kerekahan
kesterikan dari molekulnya. Menurut Anda yang paling cepat reaksinya Primer. substitusi primer apa tersier? Primer. Primer. Ya, sama dengan hal ini. Jadi cepat dan lambat itu dilihat dari kestabilan sama kondisi regionya. Kestabilan misalnya, primer lebih stabil mana sih antara karbokation primer sama karbokation tersier? Tersier. Tersier. Nah, kalau lebih stabil tersier, berarti kan dia sebenarnya reaksinya akan ada dua apa ya? Akan dua ada intermediate-nya seperti SN1 gitu kan. Sehingga dia reaksinya tidak sporadis atau yang bisa kita sebut adalah ada stepwise, ada tahapannya. Sehingga dia reaksinya lebih lambat gitu ya. Di samping itu di sini kita kan dia lebih apa namanya bulky ya, sedangkan Li itu kalau dibandingkan Cl misal jari-jarinya atau molekulnya itu lebih gedean mana ya? Li apa Cl? Cl. Li kan? Li Iya, apa iya, Cl iya. ya? Kalau dari Apa namanya? jari-jari, Dari jari-jari. hmm, golongan 1 apa golongan 7 yang paling gede? Oh, Li ya. Golongan Li 1. kan? Iya, Nah, pasti. nah, bisa dibayangkan Li ini gede gitu ya. Untuk bisa masuk ke sini itu akan lebih sulit dibandingkan kalau dia misalnya menggantikan Cl yang ada di ujung gitu ya, di primer. Selain itu, karbokation primer itu kan juga sangat tidak stabil. Dia pasti tidak bisa gitu. Dia tuh harus langsung ada yang mengikat gitu kan. Maka dari itu sebenarnya kalau dilihat dari yang paling cepat ke paling lambat ya tinggal urutan aja. Nomor 1 paling cepat, kemudian nomor 2, kemudian ke nomor 3 gitu. Ya, jadi kalau kalian nanti ngelihat kinetik atau kecepatan, itu yang kalian bisa lihat adalah kestabilan ya. Kestabilan dari yang akan pusat reaksi gitu, maksudnya kestabilan pusat reaksi. Kalau dalam hal ini kan reaksinya substitusi. Jadi pasti kita, oh pusat reaksinya adalah karbokation gitu. Jadi kita lihat kestabilan dari karbokationnya. Mana yang paling tidak stabil pasti lebih cepat gitu. Yang paling stabil itu lebih mild atau lebih lambat. Nah, kemudian selain itu, selain kita melihat dari karakter pusat reaksinya ya, kita juga lihat dari apa sih namanya regionya. Mana yang lebih sterik, mana yang lebih tidak. Kadang-kadang primer itu juga bisa lambat kalau misalnya di sini dia mengikat sesuatu yang sangat bulky besar gitu ya. Sedangkan yang tersier mungkin CH3, CH3, CH3 lebih kecil dibandingkan yang primer. Di sini misalnya ada bulky lagi di atas gitu ya. Pokoknya dia lebih bulky atau dari segi dimensi tiga dimensinya stereonya biasanya kan itu tuh dia susah gitu. Nah, itu juga bisa aja dia lambat meskipun dia primer gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti ada soal yang paling cepat paling lambat yang perlu kalian brainstorm atau yang perlu kalian highlight adalah karakter dari pusat reaksi sama regionya gitu ya, dari regio pusat reaksi tersebut gitu. Itu ya. Oke, bisa difahami ya A dan B. Aman. Nah, oke, good. Kalau yang C, tuliskan struktur produk yang terbentuk lebih lanjut jika hasil reaksi poin A, jadi kan yang ada Li-nya ya, direaksikan lebih lanjut dengan gas karbon dioksida. Kelihatan pasti kebentuk asam asetat. Bentar. Bentar. Apa sih namanya? RCOH. Ya, RCOH apa? Bukan. Asetat. Iya. Asam asetat itu kan CH3COH. Kalau RCOH Iya, berarti asam. Asam apa ya? Karboksil. ada gugus karbok. Silat. Oh iya, asam karboksilat. Maaf. Jadi semua COH itu bukan asam asetat ya. Iya, maaf. Tolong Salah-salah. semuanya. Apa namanya? Oke ya, jangan salah kaprah ya. Jadi semua COH itu bukan asam asetat. Tapi dia terikat menjadi karboksilat. Iya betul. Mana tadi? Ini saya. Jadi kalau misalnya sampel A gitu ya, direaksikan dengan CO2, kemudian ada pengasaman. Ingat kalau pengasaman di dalam reaksi organik itu adanya penambahan H+ ya. Kalau misalnya basa berarti ada OH minus gitu ya. Jadi kalau pengasaman itu tuh jangan dibayangkan ribet. Apakah harus ada H2SO4, nanti SO4
HSO4-nya kemana gitu, itu kan nanti ribet ya. Jadi kalau cuma dikatakan pengasaman berarti ada penambahan H+ di situ ya. Jadi ini kan CO2 ya, CO2 kan seperti ini. Mana? Kan gini ya. Nah, ini kan nanti saya anggap aja lah RLI gini kan. Ya, nanti kan di sini dia negatif ya, LI kan positif ya. Negatif. Oke, Ya, nanti dia akan jadinya menyerang ke sini. Begitu, nanti dia H-nya akan ke sini gitu ya. 1,8. Oh, ini Nah, karena nanti kita karena punya ada H+, H+, jadi dia distabilkan. Nah, sehingga nanti jadinya CO. RCOOH. Begitu. Ya, jadilah dia asam karboksil. Sil. Ada gugus asam karboksil. Itu ya. Oke, bentar saya ngecas dulu. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita pindah? Jelas Ibu, cukup. Jelas ya, cukup. Nah, sekarang kita pindah ke soal berikutnya. Soal mana ya? Soal yang ini. Nah, kemarin kan waktu tes ada soal seperti ini ya. Ada reaksi, kemudian di sini ada ciri-cirinya, IR-nya berapa, NMR-nya berapa, begitu kan? Kemudian kalian disuruh menentukan senyawanya apa, strukturnya seperti apa, baik A, B, C itu. Yang kemarin yang ujian tuh harusnya mudah ya, bisa lah harusnya untuk ini, untuk bisa dijawab gitu. Reaksinya sederhana. Oke, sekarang kita coba soal yang ini. Nah, jadi ini soalnya gambarkan struktur A sampai G. Ini ada A, ini saya potong sampai E, nanti yang soal 11 sampai G. Kita coba aja ya sampai A sampai G gitu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi ini ada senyawa 2-metoksi 4-metilfenol direaksikan yang pertama dengan apa ini? Ada fenil CH2Br ya. Ada K2CO3, kemudian direaksikan juga dengan POCl3. Oke. Nah, yang pertama dulu deh. Sebentar, ini apakah perlu saya taruh di PPT? Oke, saya taruh aja deh. Kayaknya susah kalau gambar di sini. PPT. Ini udah belum udah jam segini aja ya, cepat banget. Oke, sebentar saya stop share. Ini. Oke, kelihatan? Terlihat Ibu. Oke, jadi ini ya, oke. Jadi ada senyawa 2-metoksi 4-metilfenol direaksikan dengan fenil CH2Br. Ini kira-kira produknya seperti apa? Oke, Nah, ini sebentar. oke, Ini mana siap. pensil? Pensil. Oke. Ini sebentar. Ini kita kan mau menentukan kalau ada soal seperti ini, kalian juga cek ciri-cirinya gitu ya. The product has two aromatic rings ya. Yang awalnya dia aromatik 1, kemudian nanti akan menghasilkan two aromatic rings. Berarti nanti produknya ada 2 aromatik. Kemudian 2 aromatik ini terdiri dari monosubstituted ring. Jadi satu ringnya itu hanya monosubstitusi dan satu ringnya lagi itu tetrasubstitusi gitu ya. Di mana dengan two singlet in proton NMR. Saya tanya, kalau ada kata-kata two singlet in proton NMR berarti menunjukkan protonnya seperti apa? Punya tetangga apa terisolasi? Tadi soal.
punya tetangga apa terisolasi. Two singlets in proton NMR. Berarti Terisolasi. ada Ada tetangga. punya tetangga apa terisolasi? Terisolasi. Oke, betul ya, terisolasi. Jadi two singlet itu berarti kan kita punya dua puncak proton yang singlet ya. Jadi dia anggaplah seperti ini satu, kemudian jauh lagi satu gitu ya. Berarti ini mewakili satu H, yang ini mewakili satu H. Nah, singlet ini dia tidak termultiplisitas ya, tidak terpecah sehingga proton ini ada dua proton di dalam aromatik yang dia tidak punya tetangga, alias dia terisolasi gitu ya. Bisa dibayangkan jadi ya. Jadi ini ada two aromatic ring yang mana satu aromatiknya itu adalah monosubstitusi. Jadi cuma satu, satunya lagi ada apa namanya tadi? Tetra ya. Kan ini kan udah ada tiga ya, tetra gitu. Ini X, Y, Z misal. Nah, dia punya tuh berarti ini kan kalau yang ini kan baru tiga ya. Ini dia ada apa sih namanya? Ada satu proton, sorry, satu proton, satu proton, satu proton. Tapi kan yang proton ini punya tetangga nggak? Punya. Yang ini sama yang ini punya tetangga kan? Punya Sedangkan satu. di sini syaratnya produk A itu tidak boleh ada yang punya tetangga. Berarti salah satu dari proton ini ya nanti akan tergantikan oleh substituen. Jadi kalau tadi ada OH, OMe, CH3, anggaplah di sini nanti jadi Y gitu ya, atau Y-nya di sini terserah. Tidak terserah sih, nanti kita lihat ya. Jadi antara Y yang di atas, satu yang di sini. Tapi kalau yang di sini udah pasti terisolasi kan, jadi dia pasti begitu ya. Jadi kita harus bisa mensinkronkan. Jadi meskipun kan namanya mekanisme reaksi kita bisa aja taruh di mana-mana ya. Kalau kita mau coba-coba gitu kan. Tapi untuk bisa tahu jawaban yang tepat, kalian harus mencocokkan jawabannya dengan syarat yang ada di soal. Gitu. Oke? Nah, sekarang coba 2-metoksi 4-metilfenol dengan fenil CH2Br. Dia akan menghasilkan apa nih, Pak? Nah, Akan menghasilkan apa? K2CO3 bisa dianggap Yang ini dulu, yang nomor 1 dulu. Dia kan reaksinya sama fenil CH3 ya. sama K2CO3. Berarti kan fenil itu gini ya. Terus ada Br seperti itu ya. Kan? Ya. Nah, ini kira-kira dia di mana akan tersubstitusi? Bereaksi di mana? Apakah dia akan tersubstitusi di aromatik? Saya tanya dulu. K2CO3 di sini bisa dianggap asam. Nggak mungkin asam sih. Nah. Oke, Orto ke OH. ortok OH. Kenapa kok Anda bisa George dia? George, kenapa George bisa menyatakan ortok OH? Itu di sini berarti dia. Saya, saya pertama mikirnya K2CO3. Saya mikirnya itu basah, bisa ngambil H plus dari OH, terus pH CH2-nya itu masuk ke apa bikin ether ke OH ke OH-nya. Tapi Mm-mm. karena tetra substituted, kayaknya nggak mungkin. Karena Tapi itu jawaban yang POCl3 benar. itu. Tapi itu jawaban yang benar. Oh, itu jawaban yang benar. Oh, astaga, oke. Ya, itu jawaban yang benar. Karena kamu masih ada reaksi berikutnya, POCl3. Tapi bukannya POCl3 itu buat dehidrasi. Dehidrasi. POCl3 dengan DMF itu nanti dia akan menghasilkan, DMF itu kan seperti ini nih. Nah, ada gugus apa ini? Oh, oke. Oh iya, oke. Oke, ngerti, ngerti, ngerti. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Mungkin yang lain nanti ngikut ya. Sedikit-sedikit. Jawabannya betul yang tadi. Jadi betul ya. Jadi K2CO3 gitu kan. Ini kan ada PEB ya. Nah, K2CO3 itu sebenarnya dia mengkeep H+ ya. Tadi kan bahasa ya. Nah, kemudian nanti ini akan menyerang pada karbokation di sini. Br adalah leaving group yang baik. Nah, seperti ini kan bayangan Anda membentuk ether. Betul?
Iya, iya, ngebentuk Betul kan? karakter. Jadi ini fenil gitu ya. Saya gambarkan Iya, fenil, CH2-fenil gitu. Kemudian, nah BR-nya itu nanti akan sama H. Jadi HBr, kita melepas lagi K2CO3 gitu. Oke, kebayang? kebayang. Oke. Nah, ini produk hasil reaksi nomor 1. Bukan produk A, ya. Oke. Bukan produk A, karena kita masih punya reaksi nomor 2. Ya. Nah, sekarang sudah 2 aromatik belum? Sudah. Sudah ya. Ini kan fenil aromatik, kemudian ini aromatik. Yang satunya mono substitusi udah benar, dia tersubstitusi ini dengan ether. Yang satunya baru 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian direaksikan lagi dia dengan POCl3 dan DMF. DMF. Nah, kalau POCl3 dan DMF, dia ini kan DMF ya, akan punya gugus fungsi aldehid. Berarti disubstitusi di mana? Aromatik ya. Jadi Iya. dia akan mensubstitusi ke dalam aromatik. Nah, menurut Anda, dia posisinya ada di mana ya? Ini Di CH3 atas. gitu ya. Ini OMe, kemudian di sini ada OCH2 fenil gitu ya. Ya kan? Nah, berarti kan ada 2 ya. Ada yang di titik A atau ada di titik B. Nah, menurut Anda A atau B? Aldehidnya masuk. A. A. Ada pendapat lain? Yang lain? Di sini selain George ada yang lain ya? Siapa? Coba sih. Dea Nabila. Menurut Anda A atau B, Dea? Aldehidnya. Oke. Kemana? Nggak dengar suaranya. A atau B? Kalian menentukan A atau B itu melihat dari mana ya kalau reaksi aromatik? Gugus deaktivasi, aktivasi, Bu. Oke, betul. Good. Menurut Maharani di mana Maharani? A atau B? Di A, Bu. Di A. Kenapa ya? Itu dekat gugus O-penilnya, terus nanti dia jadi teraktivasi dan masuk aldehidnya ke A. Gitu, Bu. A. Apakah Anda hanya memikirkan satu gugus fungsi, padahal kan di sini ada 3 ya? Betul nggak? Iya, Ibu. Hmm. Nah, saya tanya dulu. Kan kalau di aromatik itu, kalian masih ingat ya, kalau di aromatik itu kan ada EDG ya? Sorry. Donating group sama EWG, ya pengaktifasi sama deaktivasi. Kalau EDG ini pengarah kemana? Orto, para, meta? Orto, meta, para? Ortopara. Orto, para. Kalau EWG? Meta. Meta ya. Oke, sekarang kita analisis. Dari keterangannya apa? EDG, EWG, Tiga-tiganya AWG. tiga-tiganya EWG. Iya. Ayo, EDG. EDG itu apa? Donating kan? Donating. EWG, Oh, Ortopara, Bu. bentar. withdrawing. Oke. Eh, Withdrawing itu kan menarik, ya? Menarik elektron. Donating dia memberikan elektron. Nah, sekarang saya tanya. memberikan semua, deng. Bentar. Semuanya memberikan, Bu. Oke, good. Semuanya Kecuali Syati, ya benar. memberikan. Ya, semuanya memberikan. Semuanya memberikan, Oh ya. iya. Oh iya, Jadi itu ini memberikan ya, astaga maaf. memberikan, iya memberikan. Metil juga memberikan. Jadi ini mendorong elektron ya ke dalam. Berarti kan karakternya dia ke orto dan para, ya kan? Sekarang kalau misalnya ada substituen masuk ke dalam A, oke. A ini dia posisinya seperti apa terhadap gugus fungsi? Dia orto Aduh, dengan dia. fenil Berarti benzil. Loh. Kok N? Sorry. Keep. Kok saya... Oh my God. Oh, oke. Tidak terhapus. Oke. Tadi kalau misalnya dia di sini, dia posisinya seperti apa? Dia orto dengan, dia orto dengan O benzil ya. Ini saya sebutnya O benzil.
orto dengan O benzil, good. Bagaimana dengan CH3? Dia posisinya apa? Meta. Aduh, harusnya B. Kalau ke metoksi posisinya apa? Oh iya, B. Karena dibantu dua gugus. Oke. Ini meta ya, ini juga meta gitu kan? Nah, kalau ke metoksi juga meta gitu ya. Nah, kalau misalnya di B, ya kita lihat. Kalau di B dia masuk sini. Ke CH3 posisinya apa? Orto. 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 Ke O metoksi Parah. Para. para. Ke O benzil Meta. meta. Nah, lebih better mana B sama A? B. B. B ya. Karena kalau yang A dia orto dan dua-duanya meta kan? Itu lebih tidak Maaf. mungkin. Sedangkan kalau yang B, orto para, yang satunya meta, itu lebih mungkin gitu ya. Nah, makanya nanti kalau kalian ada soal seperti ini, aromatik, reaksi aromatik dengan banyak gugus fungsi, yang kalian analisis dulu, gugus fungsinya apa? EDG atau EWG gitu ya. Kemudian nanti kalian amati EDG itu karakternya ortopara, pengarah ortopara, EWG itu pengarah meta. Nah, pasti ada aja seperti ini. Oh Bu, yang satunya meta, tidak orto atau parat. Nah, kita lihat aja dengan pengaruh gugus fungsi yang lain, lebih banyak yang mana gitu ya. Kalian bandingkan. Seperti itu ya. Oke, berarti dia masuk ke dalam yang B. Dia gugus fungsi aldehid seperti ini. Oh, oke. Nah, sekarang kita cocokkan dengan ciri-ciri dari senyawa A. Sudah betul? Oke. Ya, sudah benar ya? Ini mohon maaf, ini jelek banget. Oke. Jadi tadi ada dua aromatik yaitu fenil sama yang ini. Kemudian yang satunya monosubstitusi, yang ini yang fenil ini monosubstitusi, yang satunya tetra yaitu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian ada two singlet NMR. Nah, two singlet yang satu di sini proton, yang satu di sini proton. Oke. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Misal, kalau kalian tadi masukinnya ke A, berarti kan proton itu ada di B ya, ada di sini ya, H gitu kan. Nah, posisi H yang di sini dengan yang di sini, itu kan dia masih bisa membentuk kopling, ya. Jadi kalau H yang ada di aromatik, kalau H dengan H orto, itu dia punya kopling. H dengan H meta, itu juga punya kopling. Sedangkan kalau H dengan posisi para, dia punya kopling tapi sangat kecil. Sehingga dia karakternya akan bisa singlet gitu. Bisa kebayang? Nah, jadi itu juga perlu diperhatikan. Karena kalau posisi meta, ini dia akan mungkin aja dia akan seperti ini gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Oke, sebentar saya tambah slide dulu. Berarti produknya adalah, kita gambar ya. Mana nih? Jadi produknya adalah, mana ya? Ini. Gede banget. Kenapa nih? Aduh, kok jelek ya? Sebentar. Kok jelek? Gini ya, aldehid, H, kemudian ada CH3 gitu ya. Kemudian ada OMe, kemudian ada O benzil aja lah saya gambarnya. Nah, seperti ini ya produk A. Kenapa jadi begini? Enggak begini. Oke. Paham ya? Aman, Bu. Oke. Mana sih tadi? Ya. Jadi dia seperti ini. Ih, kok jelek ya? Tadi saya bisa bagus, sekarang jadi jelek begini. Gambarannya. Oke. Kita percepat aja ya. OMe. Kemudian ini O benzil aja saya gambar. Oke, ini adalah produk A. Sekarang kita ke produk B. Dia direaksikan dengan apa itu? NaClO2, kemudian NaH2PO4. Oke, ini akan menghasilkan apa? Saya nggak tahu reaksinya, Bu, tapi pasti
yang aldehid jadi Hmm. karboksilat. Akhirnya jadi karboksilat, iya betul. Ya, jadi ini reaksi oksidasi. Ya, sebenarnya NaOCl2 sama NH2PO4 gitu ya. Kalau mekanismenya emang agak paciwo ya, riuh. Eh, jadi ini jam berapa ya? Oke, kita 15 menit lagi selesai ya, karena saya harus ke stasiun. Jadi NaClO2 ya, jadi ini nanti akan menghasilkan, yang ini akan berubah, sebentar, mana sih? Oke. Nah, nanti gugus fungsi aldehid ini akan berubah menjadi karboksilat, gitu ya. Kita bisa lihat dari ini. Ini Menurut saya, ya, jadi ada absorpsi di 1725 1700 itu merupakan karbonil ya. Karakter dari ya. karbonil 3300 2500 itu merupakan OH. Oke. OH dari OH bebas dari karboksilat gitu ya. Jadi itu yang bisa menunjukkan bahwa kemungkinan alubam menjadi, kalau ditanya mekanisme ya, ini mungkin agak riweh. Jadi nanti ini ada aldehid, ini saya tulis R aja ya biar nggak riweh gambarnya. R itu adalah ini semua gitu. Kemudian nanti direaksikan dengan H ini Na ONA O dan OH gitu ya. Nah, H yang ini adalah untuk protonasi dari karbonil aldehid, sehingga akan menghasilkan, ini kenapa ya saya jadi begini, gede-gede begini, maaf ya, semoga bisa dipahami. Ini R gitu. Nah, kemudian